Hey, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Bahagiakah kamu saat ini? Semoga sih iya gitu ya. Pokoknya setiap kita ketemu di video terbaru saya selalu berharap kamu yang saat ini sedang menyimak video ini pengennya selalu dalam kondisi baik-baik aja ya. Dan buat kamu yang saat ini mungkin lagi ngerasa embuh banget gitu ya, bawaannya uring-uringan, moodnya naik turun, curiga nih, saat ini memang kamu lagi stres berat. Nah, kita kenal yuk tanda-tanda kalau kita ini memang lagi stres berat dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, jadi yang namanya stres berat ini dapat terjadi ketika seseorang mengalami tekanan mental atau emosional yang berlebihan. Nah, meski begitu, nggak semua orang juga bisa langsung menyadari bahwa dirinya sedang stres berat. Nah, kondisi ini bisa segera kita deteksi dan kita tangani, tapi kita juga harus tahu apa saja ciri-ciri ketika kita sedang mengalami stres berat. Ya, stres berat bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari beban pekerjaan, masalah keluarga, kehilangan orang terkasih gitu ya, atau mungkin menderita penyakit tertentu, bercerai sama pasangan gitu ya, putus sama pacar, kehilangan pekerjaan, hingga mungkin ada di antara kamu yang saat ini mungkin lagi stres berat karena terlilit hutang. Nah, ciri-ciri ketika kita lagi mengalami stres berat, yang pertama, kita tidak bisa menikmati kehidupan. Jadi, kalau kita mulai tidak menikmati aktivitas sehari-hari kita, atau kita merasa kalau hobi kita itu berasa kayak udah tidak menyenangkan lagi, disertai dengan gejala lainnya yang mengganggu. Misalnya nih, kamu hobi jalan-jalan, kamu hobi nonton, kamu hobi ini, hobi itu. Nah, mendadak itu semua tuh kayaknya nggak ada yang menyenangkan buat kamu. Bisa jadi nih, kamu lagi dalam kondisi stres. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, kita jadi gampang sakit. Ya, di beberapa video saya yang lalu juga sempat kita ngebahas ya, kalau 99 penyakit itu berasal dari pikiran. Nah, di sini yang namanya stres ini memang bisa berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh seseorang. Dan studi ini menunjukkan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi suatu penyakit. Dan ini juga menurut sebuah penelitian ya, kalau seseorang yang mengalami stres kronis memiliki respon kekebalan yang lemah terhadap vaksin. Hal ini menunjukkan bahwa stres berkaitan dengan penurunan kekebalan tubuh seseorang. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga adalah kita jadi susah tidur. Stres berat dapat berujung pada gangguan tidur. Ini karena stres bisa memicu respon fight or flight dalam tubuh kita ya. Kalau misalnya stres tersebut tidak kunjung mereda, hormon stres akan terus mengalir ke seluruh tubuh di malam hari, sehingga kita bawaannya kayak susah banget buat tidur. Kita pengen nih tidur gitu ya, kayak kita juga ngerasa capek. Aduh Tuhan, ayo dong tidur, saya pengen cepet-cepet pagi gitu kan, karena otak kayaknya juga udah gak kuat mikir. Tapi yang ada, semakin kita pengen tidur, semakin susah mata buat merem, dan semakin susah otak buat istirahat. Nah, ini memang diakui atau tidak, ketika kita sedang dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita memang lagi stres banget ya. Beda kalau misalnya kita dalam kondisi baik-baik aja. Kadang-kadang cuman ketemu bantal aja atau ketemu kasur aja, kita udah kayak pengen tidur. Tapi walaupun kita ada di kasur yang sangat empuk, AC nyala juga dingin gitu ya, idealnya itu adalah
kondisi dimana kita tuh kayaknya kalau mau tidur udah enak banget. Tapi yang namanya lagi stres, mau sedingin apapun AC kita, mau seembuk apapun kasur kita, tetap aja susah. Ya gak sih? Nah, ciri selanjutnya adalah perubahan nafsu makan. Jadi, ketika kita merasa stres, mungkin kita kayak nggak kepengen makan apapun gitu ya. Karena yang kita pikirkan adalah kita tuh nggak pengen makan, kita cuma pengen masalah kita selesai. Udah, itu aja. Itu di satu kondisi. Tapi ada juga di kondisi yang berbeda ketika lagi stres bawaannya malah emosi gitu ya. Pengen makan ini, pengen makan itu. Terus persetan dengan yang namanya gendut, persetan dengan yang namanya diet. Dietnya nanti aja kalau misalnya masalahnya udah kelar gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, gampang capek. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang mengalami stres berat di sini adalah gampang capek, gampang lelah. Jadi ketika kita lagi banyak pikiran, kita lagi stres, kita bakal terlihat lemas dan kita kayak nggak bisa berpikir gitu ya dengan jernih. Kalau biasanya kita satset, kali ini kita kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, berikutnya gampang marah. Kalau saat ini saya gitu ya terlalu baper alias kebawa perasaan terhadap sifat negatif pasangan, keluarga, rekan kerja, teman, dan lain dari biasanya gitu ya. Bisa jadi ini sebenarnya kita lagi stres berat. Nah, kalau kita udah makan, cukup tidur, dan kita juga lagi nggak mabok gitu ya, tapi tetap ngerasa kayak kesel, sebel, jengkel gitu ya dengan semua keadaan, ini bisa menjadi kalau kita sebenarnya sedang berjuang melawan tekanan emosional. Bahkan ketika kita biasanya yang mau dibully, diem aja, mau diledekin juga santai aja gitu ya. Tapi kali ini kita bawanya kayak ketika kita ada yang nyenggol, bawanya kita kayak pengen ngelempar botol gitu ya, atau ngelempar cangkul gitu ya, biar mulutnya diem gitu kan. Nah, kemudian yang ketujuh, kita jadi susah konsentrasi. Stres di sini ternyata bisa membuat perubahan nyata dalam hidup kita, karena keluhan ini membuat pikiran kita jadi nggak berjalan dengan semestinya. Di samping itu, stres di sini juga bisa membuat kita jadi susah buat fokus, yang pada akhirnya akan menyulitkan kita untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah kita jadi keluar keringat yang berlebih. Jadi, ini menurut sebuah penelitian, kalau stres ini memang bisa menyebabkan keringat yang berlebih. Stres secara signifikan akan meningkatkan kadar keringat sebanyak 2 hingga 5 poin pada mereka yang menderita hiperhidrosis pada telapak tangan. Kadang kamu ngerasa nggak ketika kamu lagi stres, ketika kamu lagi banyak pikiran, tangan kayak tiba-tiba suka basah gitu? Kalau saya sih sering. Kalau saya ngerasa sering tangannya basah, berarti saya sering stres berat gitu ya. Jangan-jangan. Oke, ciri yang selanjutnya adalah peningkatan detak jantung. Jadi nih, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi ternyata bisa memicu detak jantung yang cepat. Aktivitas yang melelahkan juga meningkatkan detak jantung seseorang. Bahkan nih, berdasarkan American Heart Association, mengalami peristiwa yang memicu stres ternyata bisa membuat tubuh kita melepaskan adrenalin, yakni hormon yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah juga ikut meningkat. Nah, terakhir nih adalah penurunan libido seks. Jadi libido yang menurun ternyata bisa menjadi gejala kalau kita itu lagi stres berat. Dan ini diketahui bahwa sebagian besar orang mengalami perubahan dalam dorongan seks selama periode stres. Dan beberapa penelitian juga membuktikan mereka yang memiliki tingkat stres kronis yang cukup tinggi, ini akan mengalami gairah seksual yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Lantas, gimana cara mengatasi stres berat yang sedang kita alami saat ini? Yang pertama mungkin yang bisa kita coba adalah berpikir positif.
Ya namanya teori memang gampang gitu ya, tapi prakteknya susah gitu kan. Tapi ya kita di sini tetap harus berusaha untuk berpikir positif terhadap apapun masalah yang sedang kita hadapi. Kita bisa mencoba untuk mengingatkan atau memberi motivasi kepada diri sendiri gitu ya, mengenai hal-hal positif apa yang kita miliki dan patut kita syukuri. Karena dengan cara ini ternyata kita bisa mengurangi stres berat yang saat ini sedang kita alami. Atau kita bisa mencoba alternatif lain dengan menulis sebuah diary gitu ya, atau buku harian, atau journaling. Karena di sini menuangkan keluh kesah ke dalam sebuah tulisan ternyata mampu membantu meringankan stres kita. Apalagi kalau misalnya nih kita mau cerita ke orang juga temen nggak ada gitu kan. Cerita ke orang tua kita kayak berasa nggak kepengen bikin mereka khawatir. Atau cerita ke orang yang sekedar kenal, mungkin teman biasa yang nggak akrab-akrab banget ya percuma juga gitu ya, yang ujung-ujungnya malah dipendam sendiri. Dan semakin dipendam sendiri malah bikin semakin stres gitu ya. Nah makanya journaling atau tulis di buku diary bisa menjadi salah satu alternatif ya. Nah selanjutnya kita juga bisa mencoba dengan tidur yang cukup. Tidur yang cukup ternyata bisa membuat kita mengatasi yang namanya stres berat. Kita bisa coba ketika kita mau tidur, kita sambil dengerin musik-musik favorit gitu ya, biar pikiran kita bisa menjadi lebih rileks. Susah sih, tapi yang ada salahnya buat dicoba ya. Atau kita bisa coba dengan mandi air hangat pas kita mau tidur. Coba deh. Nah, ini yang juga nggak kalah penting untuk dicoba ketika kita lagi stres berat adalah pergi berlibur. Nah, buat kamu yang saat ini mungkin sedang merasa stres berat, coba deh cari waktu buat berlibur, piknik kemana gitu ya. Kalau misalnya sekiranya ada teman yang diajak, kamu bisa ajak teman. Sekiranya nggak ada teman yang diajak, sendirian juga nggak ada masalah gitu ya. Yang penting otak kita bisa istirahat sejenak, kemudian kita bisa refreshing, dan harapannya ketika kita pulang liburan, otak kita bisa menjadi lebih fresh lagi. Walaupun mungkin masalah belum sepenuhnya selesai, tapi minimal beban yang ada di otak kita bisa sedikit berkurang. Nah, kalau cara-cara yang tadi sudah kita coba gitu ya, tapi kayaknya stres berat yang saat ini kita alami gak berkurang sedikit pun, yang ada malah kita semakin nambah stres. Coba deh konsultasikan ke psikolog. Karena di sini psikolog bisa membantu kita mencari solusi yang tepat untuk mengelola stres berat yang sedang kita alami. Nah, kalau misalnya kamu ragu untuk pergi ke psikolog dan kamu saat ini butuh teman ngobrol gitu ya, atau sekedar teman buat curhat yang gak berujung adu nasib, sekedar kamu pengen cerita tapi didengerin aja, kamu juga bisa cerita di kolom komentar ya, atau cerita langsung ke saya juga boleh. Oke? Dan mudah-mudahan setelah kamu ceritain semuanya di sini, stres kamu bisa berkurang, terus kamu bisa kembali beraktivitas normal. Oke, itu saja sharing kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.